Niki deres diulang. Syarat ketemu Allah dua. Karena deres ya cepet mawon. Satu, beramal soleh. Yang kedua, jangan syirik. Sudah cukup. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihah. Barang siapa ingin ketemu Allah, yarju liqa'a rabbih, pengen ketemu Allah, syaratnya cuma dua, gampang syaratnya. Tapi karena orang dilakoni makanya angel. Iki karo syaratnya ngajuin pencairan duit neng bank, boleh gampang nih lho jane. Sama syarat nikah, gampang syarat ketemu Allah. Syarat rukun nikah itu 5, lah syarat ketemu Allah cuma 2. Sampean syarat mencairkan di bank, aduh, kudu ana surat, KTP suami istri, penghasilan, angel syaratnya. Syarat ketemu Allah gampang malah wegah. Paham ya? Syaratnya ketemu Allah, satu, amal soleh, beramal soleh. Yang kedua, la tusyrik bi rabbi ahada. Jangan mensekutukan Gusti. Mensekutukan itu bandingi Gusti. Bagaimana cara bandinginya? Allah wujud, menungsa wujud. Wujudnya menungsa bandingi wujudnya Allah. Ya kan? Allah hidup. Allah hidup, manusia hidup. Berarti hidupnya manusia membandingi hidupnya Allah. Allah kuasa, manusia juga punya kuasa. Berarti kuasanya manusia bandingi kuasanya Allah. Allah maha melihat, manusia juga melihat. Berarti penglihatan manusia itu bandingi penglihatannya Allah. Allah maha mendengar, manusia juga mendengar. Berarti pendengaran manusia itu bandingi pendengarannya Allah. Allah irodah, berkehendak, menungsa duwe karep, punya keinginan. Keinginan manusia bandingi keinginannya Gusti. Ya pantes manusia punya kehendak, punya keinginan, Allah punya kehendak. Karena dua keinginan dan kehendak ini tidak pernah bertemu, maka uripe tukaran terus. Andel beli tukar duduk karo batur, boten tukaran sama dirinya. Kalau tukaran sama batur wajar, ini bertengkar kok dengan dirinya. Kulo yakin jenengan semua itu pasti pernah merasakan hal itu. Yang satu ngomong, yang satu jawabi, yang satu jangan-jangan. Lu yang ngomong itu siapa, yang jawab itu siapa? Mbok tanya. Paham ya? Ringkes mawon, diulang. Syarat ketemu Allah hanya 2. Satu, amal soleh. Satu, amal soleh. 2, jangan syirik. Syaratnya ketemu Allah. Jalannya ketemu Allah 7. Paham ya? 1, jalan syariat, wajib syariat. Yang kedua, jalan thariqah. Lewat jalan syariat kita bisa ketemu Allah, bisa wusul kepada Allah, bisa kenal Allah lewat jalan syariat. Tapi lama. Kenapa? Karena syariat itu yang dibahas hanya seputar badane manusia, jasate
siang. Sementara untuk mendekat kepada Allah ini urusannya hati. Mohon maaf ya, tekan kiamat jasad ki ora bisa parek Allah. Bisa ya parek sedulur, parek anak, nggih, dekat istri, dekat tetangga, dekat kiai. Dekat Allah tuh urusan pribadi. Nggih. Paham ya? Maka harus tahu di dalam jasad ada hati. Di dalam hati ada denyut. Di dalam denyut ada nyawa. Di dalam nyawa ada sukma. Di dalam sukma ada rasa. Di dalam rasa ada Allah. Terus yang jadi pertanyaan, di dalam rasa hidup kita adakah Allah di situ? Beli aja muni beli dereng, nek beli ora karep, belum bisa ya. Wajib syariat, wajib torekoh, wajib hakikat. Yang keempat wajib makrifat. Iman, wajib iman, tauhid, makrifat diulang. Wajibnya syaratnya ana loro. Syarat ketemu Allah 2, beramal soleh dan tidak syirik. Jalannya ketemu Allah 7, syariat, thariqah, hakikat, iman, tauhid, makrifat, Islam. Bisa? Wajibnya ketemu Allah ada 9, syariat, thariqah, hakikat, sunni, sufi, kasfi, arif, qorib, tajrid. Kira-kira jalan ketemu Allah ada 7 tadi loh. Lamun wong pelaku kulon jan wis tekan ngendi? Apa jalan syariat terus ini? Jalannya 7 ya, syariat, thariqah, hakikat, iman, tauhid, makrifat, 7. Dari 7 jalan tadi, 7 desa, 7 kampung, kalau ke Boyolali ya 7 kabupaten. Sudah sampai mana kita ini? Tujuannya ke Boyolali, dari Indramayu ke Boyolali. Kalau kita perjalanan itu sudah sampai mana? Lamun masih nengeretan berarti urung mangkat nih. Sebelum ngaji thariqah mangkelan, setelah thariqah angger durung laku thariqahe. Paham ya? Ya jalan tapi di tempat. Ya aku mah pasukan ABRI itu jalan di tempat, gerak 7 tahun ya ora obah, entuk kesel nggak berkembang. Jalan di tempat enggak, kita jalan di tempat. Dari jalan syariat kita naik ke jalan thariqah. Paham ya? Syariat urusannya jasate menungsa. Islam jasad, syariat. Paham? Naik jalan thariqah, letak pembahasannya niku urusan hati. Kajiannya seputar keimanan manusia. Maka iman itu bisa tambah, bisa kurang, bisa datang, bisa pergi, bahkan minggat ora balik. Bisa subur, bisa kering, bisa layu, dan bahkan bisa mati. Kalau Jawharut Tauhid nyebutkan begini,
Warudzihat ziyadatul imani bima tazidu ta'atul insani. Tandanya gampang, semakin kita taat kepada Allah berarti itu sebagai sebuah alamat kalau keimanan kita itu naik, keimanan kita itu tambah. Saya ulang, taat gak harus di masjid, taat tidak harus di musola, taat tidak harus di majelis zikir, boten. Kapanpun, dimanapun, jam berapapun, dalam keadaan apapun. Karena kita ngaji urusan hati, itu toreko. Kok zikir Allah nambah, berarti taate nambah. Kalau zikirnya Allah berkurang, berarti taate hati, taatnya hati berkurang. Diulangi, cahaya hatimu dari cahaya gurumu. Kenapa? Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Lah sing diwarisna para nabi iku ilmu. Nggih. Sing diwarisna para nabi ilmu. Gambarannya gini. Dan punya orang tua. Orang tuanya ninggal. Mati, maut, nek bahasa halus ya modar. Halus nih, mati. Ninggali warisan. Bener gak? Kalau sampean gak dapet jatah gimana? Mau gak? Mau? Loh, tenang nih. Sampean punya orang tua, orang tuanya ninggal, punya harta. Sampean gak dijatah waris tuh mau gak? Loh, gak mau? Nah iya sama. Nabi meninggalkan dunia, beliau juga punya warisan, tapi yang diwariskan Nabi bukan dunia, ilmu. Mosok orang tua mati kita nggak dapat warisan, kita nggak mau. Lah Nabi kita meninggalkan dunia, diwarisi ilmu, kita nggak dapat, kok tenang-tenang saja. Ini gimana sih? Bisa ngerti? Semoga ridha Allah. Dari mana ilmu? Innamal ilmu bit ta'allum. Ilmu itu dengan belajar, ngaji. Mboten enten innamal ilmu karwek, mboten enten. Innamal ilmu kumaha aing, ngarano. Ilmu kok kumaha aing, ngawur iku nanti. Ilmu bit ta'allum, ilmu dengan belajar. Belajarnya kepada siapa? Kepada kiai, kepada ustadz, kepada alim, kepada ulama. Tapi ulama sing paham Al-Quran. Nonton lho. Karena kalau nanti ada orang berkata, itu kita ngikut mana? Ikut ulama apa ikut Quran? Yang ikut ulama yang paham Al-Quran, ngikut ustadz yang paham Al-Quran, ngikut kiai yang paham Al-Quran. Karena durung mesti nggih, ya ustadz, ya kiai, ya ulama paham Al-Quran. Paham betul? Bisa dimengerti? Wah, saking semangatnya kita pesowek. Paham ya? Bisa. Nurnya murid dari nure guru, nure guru dari nure nabi, nure nabi dari nure Gusti. Ngandel, percaya enggak? Oh ya beneran iki. Kula nami Agung, ngene ya. Kula nami Wahyu, kula nami Ripai, kula nami Rahmat, kula nami Adnan. Sampun biat talqin thariqah qadiriyah wa naqsabandiyah saking sampai Kanjeng niku ngarang napa beneran? Nggih, kita ini punya guru yang guru kita
sanadnya sambung kepada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jenengan ngintil, ngiring, meluan di belakangnya Sultan Aulia masih gak mantep? Wah, kebangetan nih, gak mantep. Kita ini ngikuti Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Semoga ridha Allah. Diulang lagi, ini beneran. Kapan seseorang yang telah talqin berbaiat kepada seorang mursyid pantas atau layak disebut sebagai seorang murid? Saya ulang nih, kata Syekh Lutfi Hakim dalam kitab Futuhatur Rabbaniyah sama abahnya Syekh Muslih bin Abdurrahman Meranggen Demak, disebut murid, layak disebut murid, pantas diarani murid niku lamun sehari semalam zikirnya minimal 5.000 Allah. Jangan tanya saya. Tanya pada hatimu sendiri. Sehari semalam itu loh, dari mapan tidur sampai mau tidur lagi, sudah ada belum kita ini Allah 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 Allah. Beli usaha akeh, gak usah banyak-banyak, 5.000 saja. Sudah belum? Kalau belum, bagaimana biar sudah? Bagi yang sudah, bagaimana supaya nambah? Bagi yang sudah nambah, bagaimana supaya barokah? Bagi yang sudah merasa ada barokahnya, bagaimana supaya ma'rifah? Bagi yang sudah merasa ma'rifah, bagaimana biar mahabbah demen Allah? Bagi yang sudah mahabbah, bagaimana caranya biar musyahadah, menyaksikan Allah wujud beneran, bukan jari, bukan katanya. Paham? Saya ulang, minimal kula jenengan bisa disebut muridin. Tapi murid di sini dalam kajian thariqah tasawuf bukan murid SD, murid SMP, murid SMA, murid kuliah, murid pak guru, bu guru, dosen, boten. Murid dalam urusan thariqah ini seseorang yang punya keinginan untuk usul kepada Allah. Lah, pertanyaannya, punya nggak kita keinginan? Duwe karep nggak? Ngoten lho. Gaduh hoyong tek. Bahasa Sunda gaduh hoyong tek. Lah karena tek gaduh hoyong, hane ilang ganti d. Tek hoyong jadi ini malah doyong. Diulang. Punya nggak kita keinginan? Kalau dalam hati nggak ada keinginan untuk kenal Allah, untuk makrifat Allah, untuk dekat Allah, mohon maaf, itu kata Hasan Basri, hati ini wis mati. Maka mintalah kepada Allah hati yang baru. Itulah nih. Carilah hatimu di 3 tempat ini. 1 di saat sholat, 1 di saat tanya, pas sholat hatinya di bawah enggak? Loh kan? Halo, kenapa nih? Pas sholat hatinya di bawah enggak? Bawa hati yang ini, raganya madep kiblat,
hatinya madep, itu hatinya di bawah berarti pas sholat. Allah, 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 dari takbir sampai salam. Yang kedua, di saat membaca Al-Quran, wis rasa dibahas ngerai-rai atau maca Quran. Kenapa dibahas? Wis paham berarti ya, paham berarti. Wis nek santri ngandel saya. Kalau santri saya percaya setiap hari, karena kalau nggak megang dioperasi karo kiai ini. Terus ngaji, buka Qurane, dihafalna. Nah, itu masih percaya saya. Tapi yang jadi pertanyaan, ketika membaca Al-Quran, hatinya ada nggak di situ? Bawa Allah nggak? Baca Qurannya sudah bagus, sholatnya sudah bagus, tapi pas sholat nggak bawa hati, pas baca Quran nggak bawa hati. Akhirnya perintah sholat yang akimi sholah lidzikri ora dadi. Quran yang katanya jadi petunjuk malah jadi penonjok. Yang ketiga, carilah hatimu di dalam majelis zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Majelis itu tempat duduk. Zikir ya eling Allah. Nek majelis zikir berarti tempat duduk mengingat. Apa harus di musola? Ya enggak. Apa harus kumpul bareng? Enggak. Sampean naik motor, megang setang, matanya lihat jalan, kakinya ngerem mersenel, telinganya dengerin klakson. Kok di situ sambil zikir? Lah itu majelis zikir kanggo sampean. Paham gak? Aja di mana majelis zikir kalau kumpul saja. Iya lamun kiyeng. Nyatane ora kiyeng kan? Nah iya. Kiyeng beli. Ya pengen kiyeng saiki wis ora pateh, Sekarang sudah mulai berkurang, sama Cikau ya ngono. Ya tapi kemarin dinasihati baik. Ya coba dihidupkan lagi majelis zikirnya sebulan sekali. Makanya aja sergep-sergep. Nggih, nek pas kiyeng ayo bae, teman-teman tiap minggu. Begitu mopo. Lho sekarang ngeten lho. Misal ya jenengan ya, wong eretan ya. Cikawu hadir 1, rutinan yang elah hadir 2, di sini hadir 3, ditambah majelis zikir kan sudah 4. Lah nek mingguan, aduh, aja teman-teman jadi wong soleh, bokatan sobut. Tenan, kandani kok. Ngewu loh nih. Kanjeng Nabi itu kalau ada orang biasa-biasa kayak kita ini nggak ditegur, tapi kalau anak wong kok ngibadai kebablasan, itu malah ditegur. Tahajudnya jasa bendina, wong kowe ora nabi kok. Nek tahajud setiap hari. Yang terjadi kalau kita nggak punya guru hati, sombong yang keluar. Enak, paham gak? Makanya aja soleh nemen-nemen biasa bae ngono lho. Kanjeng Nabi ketemu wong ngene iki ora komentar. Tapi lamun ketemu wong, karena pernah terjadi zaman sahabat. Enggak kerja, syariatnya enggak bekerja. Wiridan tok. Sehari semalam ning omah ra tau metu. Diumbangi. Lagi apa wong iki? Pengen para Gusti Allah. Alah, orang di duit cek bingung ngono kok. Nggih, diterangkan nih. Paham ya? Saya ulang nih, berkali-kali nih. Terakhir apa mau nganti kelalen kita.